Hai, Assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Semoga hari ini sehat semua ya. Nggak kerasa, sekarang kita udah mau masuk ke pekan PTS. Dan mohon maaf, hari ini Ibu belum bisa memberikan pembelajaran melalui Zoom lagi. Sebagai gantinya, Ibu telah membuatkan video pembelajaran yang bisa kalian simak dan semoga bisa kalian pahami. Selamat belajar! Jadi hari ini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat, masih tentang metode penyelesaian persamaan kuadrat, yaitu metode faktorisasi. Nah, sebelum kita lanjut, kita review dulu materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu metode faktorisasi dari suatu persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1. Bentuknya seperti ini. Kemudian kemarin juga sudah Ibu berikan tugas. Nah, ini sudah Ibu tuliskan pembahasannya. Bisa kalian cek apakah jawaban yang telah kalian kerjakan telah benar atau masih terdapat kesalahan. Jika masih ada kesalahan, bisa diperbaiki, dan kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan via WhatsApp. Jadi nomor 1, setelah kita faktorkan dengan mencari P dan Q, kita dapat nilai penyelesaiannya atau akar penyelesaiannya yaitu min 3 dan min 2. Dan ini nomor 2, caranya juga sama. Ini nomor 3 dan nomor 4. Nah, silahkan kalian cek di buku tulis masing-masing apakah jawaban kalian sudah benar atau belum. Nah, hari ini kita akan lanjut masih sama di materi metode faktorisasi atau metode penyelesaian persamaan kuadrat, tapi sekarang A-nya bukan lagi 1. Jadi kalau kemarin kita bahas faktorisasi dari suatu persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1, nah sekarang kita akan bahas ketika nilai A-nya itu tidak sama dengan 1. Seperti biasa, bentuk persamaan dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, maka faktorisasinya adalah AX plus P dikali AX plus Q per A sama dengan 0. Ini ada kesalahan, tanda pernya nggak sampai sini ya, tapi hanya sampai sini. Nah, bedanya apa sama yang kemarin? Bedanya adalah di nilai A-nya. Jadi ketika A-nya tidak sama dengan 1, maka pemfaktorannya di sini ada A-nya, di sini ada A-nya, dan nanti persamaannya akan dibagi dengan A. Syaratnya sebenarnya mirip, tapi agak beda sedikit. Kalau kemarin syaratnya adalah P dikali Q sama dengan C. Nah, maka sekarang syaratnya adalah P dikali Q sama dengan A dikali C. Jadi, koefisien X kuadratnya dikalikan dengan konstanta. Syarat keduanya masih sama, yaitu P plus Q sama dengan B. Nah, supaya nggak bingung, kita langsung aja ke contoh, supaya bisa lebih dipahami. Contoh yang pertama, kita diminta untuk mencari penyelesaian dari 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 2 sama dengan 0. Seperti biasa, kita tentukan dulu nilai A-nya. Nah, sekarang A-nya tidak lagi 1 nih. Kita lihat bahwa angka yang ada di sebelah kiri x kuadrat adalah 2. Atau dapat dikatakan bahwa koefisien x kuadrat sama dengan 2. Maka nilai A adalah 2. Kemudian nilai B-nya berarti koefisien X. Nah, kita lihat angka di sebelah kiri X, yaitu minus 3. Kemudian,
nilai C, yaitu konstanta, adalah minus 2. Nah, kemudian kita cari bilangan P dan Q yang memenuhi. Di sini, kalau dikali, dia harus menghasilkan bilangan A dikali C. Nah, maka di sini harus menghasilkan bilangan 2 dikali minus 2, yaitu minus 4. Namun, apabila ditambah, maka hasilnya adalah nilai B, yaitu minus 3. Nah, sekarang kita fokus pada bilangan minus 4 dan minus 3. Kira-kira bilangan berapa yang kalau dikali, dia adalah min 4. Tapi kalau ditambah, dia menghasilkan angka minus 3. Ada yang sudah dapat? Ya, betul. Dua bilangan tersebut adalah minus 4 dan 1. Karena minus 4 dikali 1 adalah minus 4, dan minus 4 ditambah 1 adalah minus 3. Sehingga pemfaktorannya adalah, ingat, kalau A-nya tidak sama dengan 1, maka di sininya ada A, kemudian di sininya juga ada A, jadi di sini ada A, dan dibagi dengan A. Oke, kita tuliskan pemfaktorannya, berarti AX yaitu tadi A-nya 2, 2X, kemudian di sini juga harus ada 2X, kemudian dibagi dengan 2. Nah, ini sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah dapat bilangan P dan Q-nya adalah min 4 dan 1. Maka tinggal kita tulis minus 4 plus 1. Nah, kira-kira dari dua kelompok bilangan ini, antara 2X min 4 dan 2X plus 1, mana yang bisa dibagi 2? Apakah yang 2X min 4? Atau yang 2X plus 1? Yap, betul. Bilangan yang bisa dibagi 2 adalah bilangan yang 2X min 4. 2X dibagi 2, nanti 2-nya dicoret nih ya. Coret, coret, bayangkan. Maka sisa X. Min 4 dibagi 2, yaitu minus 2. Oke. Nah, yang ini berarti tetap sama dengan 0. Nah, sekarang udah nggak ada lagi nih 2-nya, karena tadi sudah dibagi dengan bilangan yang 2X min 4. Sehingga kita dapat X min 2 sama dengan 0, maka dia pindah ruas, X-nya menjadi 2, atau 2X plus 1 sama dengan 0. Sama juga pindah ruas menjadi 2X sama dengan minus 1. Sehingga X sama dengan, nah 2-nya pindah lagi. Yang tadinya di sini perkalian, maka ketika pindah menjadi pembagian. Maka min 1 dibagi 2, atau min setengah. Nah, jadi akar penyelesaian dari persamaan kuadrat 2X kuadrat min 3X min 2 adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan min setengah. Oke, silakan dipahami. Oke, kemudian kita lanjut pada contoh yang kedua. Kalau kalian masih mau memahami contoh yang pertama, silahkan di-pause terlebih dahulu.
Kalau sudah paham, silahkan dilanjut. Oke, contoh yang kedua. Seperti biasa, kita tentukan dulu nilai A-nya, yaitu 4. Kemudian B-nya, yaitu minus 7. Dan C-nya adalah 4. Ibu harap kalian telah lancar dalam menentukan nilai A, B, dan C. Kemudian kita cari bilangan P dan Q, di mana bilangan tersebut harus memenuhi kedua syarat, yaitu apabila dikali, maka menghasilkan bilangan A dikali C. Nah, maka di sini harus menghasilkan bilangan 4 dikali 4. Karena A-nya 4, C-nya juga 4. Sehingga dua bilangan tersebut apabila dikali harus menghasilkan angka 16. Tapi kalau ditambah, dia harus menghasilkan angka minus 7. Nah, kira-kira berapa? Adakah yang tahu? Maaf, ternyata ada kesalahan soal. Di sini seharusnya Ibu ganti terlebih dahulu ya. Oke, di sini seharusnya adalah plus 3. Oke, berarti seharusnya di sini C-nya adalah 3. Ini Ibu hapus terlebih dahulu. Ya, kita hapus dulu. Nah, maka di sini juga bukan 4 dikali 4. Dan hasilnya bukan 16. Oke, jadi C-nya adalah 3. Nah, maka apabila dikali nanti harus menghasilkan angka 4 dikali 3, yaitu 12. Tapi kalau ditambah harus minus 7. Nah, kira-kira bilangan berapa nih? Yang kalau dikali 12, kalau ditambah minus 7. Oke, Ibu harap sudah ada yang dapat. Jawabannya yaitu bilangan minus 4 dan minus 3. Salah. 3. Karena minus 4 dikali minus 3 yaitu 12, dan minus 4 ditambah minus 3 yaitu minus 7. Sehingga kita bentuk dulu pola pemfaktorannya. Ingat, ada A-nya, yaitu 4. Maka di sini 4x, di sini 4x, kemudian dibagi dengan 4, sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat dua bilangannya, yaitu minus 4 dan minus 3. Nah, kira-kira kelompok bilangan mana yang bisa dibagi 4? Apakah yang 4x min 4 atau 4x min 3? Yap, betul. Yang 4x min 4. Karena kalau yang 4x min 3-nya ini tidak habis dibagi dengan 4.
melainkan menghasilkan angka yang koma atau desimal. Maka yang ini 4x min 4 kita bagi 4, 4x-nya dibagi 4, yaitu x. Bayangkan ini 4-nya dicoret, maka sisanya adalah x. Min 4 dibagi 4, yaitu minus 1. Dikali, ini tidak dibagi dengan apapun, maka tetap 4x min 3. Sama dengan 0. Karena sudah dibagi 4, maka sudah tidak ada lagi per 4-nya. Sehingga, di sini x min 1 sama dengan 0, maka min 1-nya pindah ruas menjadi x sama dengan 1. Atau 4x min 3 sama dengan 0. Nah, min 3-nya juga pindah, berarti jadi 4x sama dengan 3. Kemudian, x sama dengan 4-nya pindah menjadi pembagian, yaitu 3/4. Oke, silahkan di-pause terlebih dahulu untuk memahami. Kita lanjut. Contoh yang ketiga. Ini sengaja Ibu berikan beberapa contoh supaya terus berulang, terus mencoba, sehingga nanti akhirnya paham dengan sendirinya dan kalian lancar mengerjakannya. Oke, yang ketiga. Sama, kita tentukan dulu A sama dengan 4. Sini 4 ya. Kemudian B-nya 4 juga. Dan C-nya adalah minus 3. Nah, semoga ini soalnya tidak ada kesalahan lagi. Silahkan di-pause dulu. Siapa tahu kalian ingin mencoba sendiri. Baru nanti kalian lanjut dan kalian cocokkan. Oke, kita lanjut. Di sini berarti kita cari dua bilangan yang kalau dikali, maka menghasilkan bilangan 4 dikali minus 3. 4 dikali minus 3, yaitu minus 12. Tapi kalau ditambah, dia menghasilkan bilangan B, yaitu 4. Nah, kira-kira berapa nih? Ada banyak kemungkinan. Silahkan di-pause dulu, supaya kalian mencoba sendiri. Semoga kalian sudah berhasil menemukannya, yaitu bilangan 6 dikali minus 2, yaitu minus 12, dan 6 ditambah minus 2, yaitu 4. Maka kita bentuk polanya, ingat ada A-nya, di mana A-nya 4, maka di sini 4x, di sini 4x, dan dibagi dengan 4, sama dengan 0. Kita letakkan dua bilangan yang tadi udah kita cari, yaitu plus 6 dan min 2. Nah, sekarang coba kita lihat. Apakah ada bilangan yang bisa dibagi 4? Apakah yang 4x ditambah 6? Atau yang 4x dikurang 2? Oke, ternyata tidak ada yang bisa langsung dibagi 4. Karena 6 dibagi 4 itu menghasilkan bilangan desimal, min 2 dibagi 4 juga menghasilkan bilangan desimal. Maka, kita bisa perkecil terlebih dahulu, kita bagi 2 terlebih dahulu, atau kita ubah nih, 4-nya menjadi 2 dikali 2. Sehingga, 2 yang pertama kita pasangkan dengan 4x plus 6, dan 2 yang kedua dipasangkan dengan 4x min 2. Atau kita ubah 4x plus 6 dibagi 2 dikali
4x min 2 dibagi dengan 2. Oke, kita bagi 2. 4x dibagi 2, 4 dibagi 2, maka 2x ditambah 6 dibagi 2, yaitu 3. Dikali 4x dibagi 2, yaitu 2x, min 2 dibagi 2, yaitu minus 1, sama dengan 0. Nah, maka 2x plus 3 sama dengan 0, sehingga 2x sama dengan minus 3, ini pindah ya, x-nya sama dengan min 3 per 2. Atau, yang kedua, 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan, ini pindah, jadi 1, x-nya adalah 1 per 2. Nah, jadi akar penyelesaiannya adalah x sama dengan min 3 per 2 dan 1 per 2. Gimana? Apakah sama dengan jawaban kalian? Jika sama, selamat. Berarti kalian sudah mulai lancar. Tapi jika belum, nggak apa-apa. Jangan patah semangat. Tetap terus mencoba dan berusaha. Dan silakan diperbaiki kesalahannya. Oke, soal yang terakhir untuk hari ini. Semoga belum bosan. Yang terakhir, kita lihat di sini A-nya adalah 3, B-nya adalah minus 6, dan C-nya adalah 0. Karena di sini nggak ada konstantanya, berarti dia adalah 0. Sama, kita cari dua bilangan yang memenuhi dua syarat. Yang apabila dikali, ingat A dikali C. Berarti di sini 3 dikali 0 sama dengan 0. Dan kalau ditambah menghasilkan bilangan B, yaitu minus 6. Oke, kita cari dua bilangan yang kalau dikali itu adalah 0, tapi kalau ditambah adalah minus 6. Silahkan di-pause bagi yang ingin mencoba. Oke, karena di sini dua bilangan dikalikan menghasilkan 0, maka harus ada unsur angka 0-nya. Karena perkalian dua bilangan akan menghasilkan angka 0 apabila salah satunya 0. Karena 0 dikalikan berapapun, maka hasilnya 0. Nah, tinggal kita lihat di sini, syarat yang keduanya kalau ditambah harus minus 6. Berarti 0 ditambah minus 6 harus minus 6, dan 0 dikali minus 6 yaitu 0. Maka kita buat polanya. Ingat ada A-nya, yaitu 3. Berarti 3x dikali 3x per 3 sama dengan 0. Nah, tadi bilangannya udah dapat, yaitu plus 0 dan min 6. Manakah yang bisa dibagi dengan 3? Yap, betul. Yang bisa dibagi dengan 3 adalah yang 3x min 6. Atau yang 3x plus 0 juga bisa, sama saja. Kita coba. Kalau misalkan yang dibagi dengan 3 yang 3x min 6 ya. Jadi di sini 3x plus 0 yaitu 3x dikali 3x dibagi 3 yaitu x, karena 3-nya dicoret ya. Min 6 dibagi 3 yaitu minus 2 sama dengan 0. Nah, maka 3x sama dengan 0, berarti x sama dengan 0 dibagi 3. Nah, ingat 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya tetap 0. Atau di sini x min 2 sama dengan 0.
min 2-nya kita pindah ruas, maka X sama dengan 2. Ini kemungkinan yang pertama. Nah, kita juga bisa menggunakan kemungkinan yang kedua, yaitu apabila yang dibagi 3 adalah 3X plus 0. Sini Ibu kasih warna yang berbeda, supaya terlihat perbedaannya. Nah, 3X dibagi 3, bayangkan 3-nya dicoret, maka sisa X. 0 dibagi 3, tetap 0. Maka ini tidak perlu ditulis, karena X ditambah 0 tetap X. Dikali, ini 3-nya tadi sudah dibagi ya, maka 3X min 6-nya tetap sama dengan 0. Nah, ini X berarti sama dengan 0, atau 3X min 6 sama dengan 0. Min 6-nya kita pindahkan, maka 3X sama dengan 6. Sehingga X sama dengan 6 dibagi 3. Ini 3 ya, maaf tidak jelas karena udah mepet. Nah, 6 dibagi 3 adalah 2. Dan ternyata hasilnya sama aja, yaitu 0 atau 2. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Silahkan kalian bisa ulang kembali videonya, dan kalau ada step yang terlalu cepat dalam penjelasannya, bisa kalian pause terlebih dahulu, dan biarkan otak kalian berkreasi dan juga mencoba untuk berpikir. Semoga bisa dipahami, dan insya Allah materi PTS-nya dari mulai bab 1, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar, sampai materi hari ini, yaitu metode penyelesaian persamaan kuadrat ketika A-nya tidak sama dengan 1. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan via WhatsApp. Oke, Ibu akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.